Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiuddin Iqbal Maus dengan NIM 22610007, Prodi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Universitas Gadjayana Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Parmenides. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasannya. Parmenides adalah seorang filsuf dari mazhab Elea. Arti nama Parmenides adalah terus stabil atau penampilan yang stabil. Di dalam mazhab Elea, Parmenides merupakan tokoh yang paling terkenal. Pemikiran filsafatnya bertentangan dengan Herakleitos sebab ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada tidak berubah. Parmenides menuliskan filsafatnya dalam bentuk puisi. Ada ratusan baris puisi Parmenides yang masih tersimpan hingga kini. Puisi Parmenides terdiri dari prakata dan dua bagian. Dua bagian tersebut masing-masing berjudul Jalan Kebenaran dan Jalan Pendapat. Bagian prakata dan Jalan Kebenaran tersimpan secara lengkap, yakni 111 ayat. Bagian kedua, Jalan Pengetahuan, hanya tersimpan sebanyak 42 ayat. Biografi Parmenides. Dia lahir pada tahun 540 sebelum Masehi di kota Elea, Italia Selatan. Dia menjadi salah satu tokoh penting kosmologi Yunani, di mana pemikirannya sangat berpengaruh dalam bidang metafisika dan epistemologi. Pemikirannya kemudian sangat mempengaruhi beberapa filsuf seperti Empedokles, Anaxagoras, dan kaum Atomis. Parmenides mendirikan sekolah di koloni Phocaean Elea di Italia Selatan, dan satu-satunya anggota penting lainnya adalah murid-muridnya Zeno dan Melissus, sehingga ia dianggap sebagai pendiri mazhab Eleatik. Parmenides sendiri menggunakan puisi sebagai gaya dalam ia berfilsafat. Tercatat ada ratusan fragmen puisi yang telah ia tulis semasa hidupnya. Kemudian ia meninggal pada tahun 470 sebelum Masehi. Konsep pemikiran Parmenides. Monisme. Keragaman itu sesungguhnya semu. Segala sesuatu itu hakikatnya sebenarnya satu atau sama. Monisme dalam sejarah pernah melahirkan dua kutub besar pemikiran, yaitu materialisme dan idealisme. I believe that the universe is one being. All its parts are different expressions of the same energy, and they are all in communication with each other. Therefore, parts of one organic world. Saya percaya bahwa alam semesta adalah satu makhluk. Semuanya bagian adalah ekspresi berbeda yang satu energi, dan mereka semua dalam komunikasi satu sama lain karena itu bagian dari satu keseluruhan organik. Hentopan al-Iswan. There is thing inherent and natural, which existed before heaven and earth, motionless and fathomless. It stands alone and never changes. It pervades everywhere and never becomes exhausted. It might be regarded as the mother of the universe. I do not know its name. If I am forced to give it a name, I call it Tao, and I name it a supreme. Ada sesuatu yang inheren dan alamiah yang telah ada sebelum langit dan bumi, tak bergerak dan tak terukur. Ia berdiri sendiri dan tak pernah berubah. Itu meresap kemana-mana dan tidak pernah habis. Itu dapat dianggap sebagai ibu semesta. Saya tidak tahu namanya. Jika saya terpaksa memberi nama, saya menyebutnya Tao.
dan saya menamainya sebagai yang tertinggi. Being, yang ada. Predikat atau ciri paling umum, sederhana dan universal untuk segala sesuatu. Predikat ada sifatnya a priori dan universal, mendahului dan menjadi syarat bagi realiti dan eksistensi. Ada pasti dapat diketahui. Apa kita bisa mengetahui sesuatu yang tidak dapat diketahui? Klasifikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sungguh ada dan mungkin ada. Yang kedua, nyata ada dan tampak ada. Contoh, pensil dalam air. Kritik. Di masanya, Parmenides melakukan kritik terhadap mitologi Yunani kuno yang menjelaskan proses penciptaan alam. Menurutnya, penjelasan itu hanya terjebak pada pendapat dan penampakan serta jauh dari kebenaran. Lupa pada apa yang sungguh nyata dan benar. Tugas filsafat adalah membantu manusia untuk melampaui kelemahan ini, sehingga ia tidak terjebak pada penampakan-penampakan atau Erscheinungen yang dangkal dan berubah, serta mulai tergerak untuk mencari kebenaran yang sejati. Kebenaran dan pendapat. Parmenides membedakan yang tegas antara kebenaran atau Wahrheit dan pendapat atau Meinung. Kebenaran itu tetap dan berlaku untuk siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Sementara pendapat berubah-ubah dan seperti penampakan yang labil. Pendapat dapat dikatakan mudah ditemukan di pengalaman sehari-hari. Ia berubah. Hari ini orang bilang A, besok mereka bilang B. Pendapat itu labil dan jauh dari kebenaran. Sementara kebenaran itu abstrak. Ia ada dalam bentuk pikiran dan konsep murni. Ia tak berubah dan stabil. Ia adalah ada. Jalan pengetahuan. Ada dua. Jalan kebenaran disebut aletheia dan jalan kepercayaan disebut doxa. Satu-satunya cara untuk mencapai pengetahuan adalah melalui cara pertama. Sementara cara kedua penuh dengan kontradiksi dan pengetahuan yang tidak nyata. Cara berpendapat memiliki titik awal dalam ketidakberadaan, yaitu dalam unsur-unsur yang tidak nyata, tidak benar, yang tidak ada. Menurut Parmenides, mengambil jalan kepercayaan menyiratkan menerima tidak ada, yang dianggap tidak pada tempatnya. Di sisi lain, jalan kebenaran senantiasa berusaha merujuk pada keberadaan dan satu-satunya cara untuk mendekati pengetahuan nyata. Prinsip epistemologi 1. Principle of identity. Principle of non-contradiction. Principle of exclude neither. Reason is basis, not senses which are deceptive. Prinsip epistemologi 2. Parmenides menyadari perbedaan antara pengetahuan rasional dengan pengetahuan indrawi. Lalu jelas juga apabila kedua jenis pengetahuan itu bertentangan yang satu dengan yang lain. Parmenides berpihak pada rasio, atau dengan jelas sekali ia memakai kata logos dalam arti rasio. Menurut kesaksian panca indera, rupa-rupanya terdapat pluralitas dan perubahan dalam dunia sekitar kita. Tetapi atas dasar pengertian yang dibawa oleh rasio, Parmenides menyimpulkan bahwa kesaksian itu tidak dapat diterima. Jalan kebenaran yang ada. Ada adalah kebenaran itu sendiri. Ia abstrak dan bersifat formal. Artinya, ia menjadi dasar bagi segala sesuatu yang ada, sekaligus berbeda dengan hal-hal lainnya di kenyataan. Dengan kata lain, ia adalah keadaan yang memungkinkan kenyataan. Ada. Tidak dapat dihindari, ia selalu menempel di setiap benda di kenyataan.
Ia juga selalu menempel di dalam bahasa dan pikiran manusia. Namun, ia juga berbeda dari benda, pikiran, dan bahasa manusia. Jalan kebenaran prinsip ada. Yang ada itu ada. Yang ada itu tidak dapat hilang menjadi tidak ada. Dan yang tidak ada tidak mungkin muncul menjadi yang ada. Yang tidak ada adalah tidak ada, sehingga tidak dapat dipikirkan. Yang dapat dipikirkan hanyalah yang ada saja. Yang tidak ada tidak dapat dipikirkan. Sesuatu yang dapat dipikirkan itu ada. Sesuatu yang dapat dipikirkan, dan karena sesuatu itu pikiran ada adalah sama. Karena engkau tak dapat menemukan pemikiran tanpa sesuatu yang ada, yang karena itu bisa diutarakan. Contoh pernyataan, hantu itu tidak ada. Hantu yang eksistensinya ditolak itu sebenarnya ada. Mengapa demikian? Sebab kalau ada yang mengatakan hantu itu tidak ada, maka ia terlebih dahulu harus 4 proses. Yang pertama, siapa atau apakah hantu itu? Berarti yang menyatakan telah mempunyai konsep tentang hantu. Yang kedua, konsep hantu yang telah ia pikirkan. Ditolak eksistensinya dengan berkata, hantu tidak ada. Ringkasnya, sesuatu yang dapat dipikirkan, ditolak dan diungkapkan secara logis, berarti sesuatu itu ada. Konsekuensi ada sebagai kebenaran. Yang ada adalah satu dan tak terbagi. Pluralitas adalah tidak mungkin. Hal ini dikarenakan tidak ada sesuatu pun yang dapat terpisah dari yang ada. Yang ada tidak menjadi berubah dan tidak dapat dimusnahkan. Hal itu merupakan konsekuensi logis. Sebab bila yang ada dapat berubah, maka yang ada dapat menjadi tidak ada, atau yang tidak ada dapat menjadi ada. Yang ada itu sempurna, seperti sebuah bola yang jaraknya dari pusat ke permukaan semuanya sama. Menurut Parmenides, yang ada itu bulat sehingga mengisi semua tempat. Karena yang ada mengisi semua tempat, maka disimpulkan bahwa tidak ada ruang kosong. Jika ada ruang kosong, artinya menerima bahwa di luar yang ada masih ada sesuatu yang lain. Konsekuensi yang lainnya adalah gerak menjadi tidak mungkin. Sebab bila benda bergerak, artinya benda menduduki tempat yang tadinya kosong. Terima kasih telah menyimak video mengenai penjelasan Parmenides. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.